Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami secara online mengenai pengawasan kualitas air irigasi, pengawasan kualitas pada tanah, dan pengawasan bakteriologis pada sampel makanan dan minuman. Sebelum mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Jamalia. Perkenalkan, nama saya Eldalia Niwelia. Perkenalkan, nama saya Yulena Putri Arandawati. Perkenalkan, nama saya Dodo Kamaria. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky. Perkenalkan, nama saya Alexandria Jovan Gadengsi. Perkenalkan, nama saya Listianur Oksaviani. Nama saya Muhammad Rizpani. Perkenalkan, nama saya Anna Miftahul Janah. Perkenalkan, nama saya Yasmina Bibatul Azhara. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang pada laporan praktikum pengawasan tanah. Yang pertama, latar belakang kompos. Kompos merupakan pupuk organik yang berasal dari limbah tanaman yang sangat bermanfaat untuk memperbaiki unsur hara tanah. Yang kedua, tanah. Tanah merupakan tempat tumbuh dan penyedia unsur hara pada tanaman. Tanah mampu menyediakan air dan berbagai unsur hara. Tanah juga merupakan tempat tinggal bagi hewan seperti cacing. Hewan ini paling sering dijumpai di tanah dan tempat lembab yang banyak mengandung senyawa organik dan bahan mineral yang cukup baik dalam alam maupun dari sampah limbah pembuangan penduduk sebagai habitat alaminya. Cacing. Cacing merupakan salah satu parasit yang menghinggapi manusia. Penyakit kecacingan menyebabkan banyak korban karena secara perlahan menggerogoti kesehatan manusia. Cacing tanah yang sering ditemukan yaitu golongan STH, Soil Transmitted Helminths, terdiri dari cacing Ascaris lumbricoides atau cacing gelang, Trichiura, cacing cambuk, Stromiloides stercularis, dan hookworm, cacing tambang. Golongan non-STH, Soil Transmitted Helminths, terdiri dari Ocuris hermicularis atau cacing kermit. Di sini akan saya membahas tujuan pelaksanaan. Tujuan umumnya untuk mengetahui dan memahami tentang pengawasan kualitas pada tanah. Adapun tujuan khususnya, yang pertama, untuk mengetahui dan memahami cara pengambilan sampel tanah untuk parameter fisika, pengiriman dan interpretasi hasil pemeriksaan, dan yang kedua, untuk mengetahui dan memahami teknik pengambilan sampel tanah dan kompos untuk pengujian persyaratan kimia. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dan memahami cara pemeriksaan identifikasi telur dan larva cacing pada tanah. Adapun hasil pelaksanaan kegiatannya, waktu pelaksanaan praktikum pengambilan sampel tanah pada hari Selasa 25 Februari 2020 pada jam 15.00 sampai selesai. Selanjutnya, waktu pelaksanaan praktikum teknik pengambilan sampel tanah dan kompos untuk pengujian persyaratan kimia pada hari Senin 24 Februari 2020 pada jam 9.00 sampai 11.30 WITA. Dan yang terakhir, waktu pelaksanaan praktikum identifikasi telur dan larva cacing pada tanah pada hari Jumat 13 Maret 2020 jam 14.00 sampai 16.00. Tempat pelaksanaan. Pertama, tempat pelaksanaan praktikum pengambilan tanah di Komplek Kesehatan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Kedua, tempat pelaksanaan praktikum teknik pengambilan sampel tanah dan kompos untuk pengujian persyaratan kimia jurusan Kesehatan Lingkungan. 3. Tempat pelaksanaan praktikum identifikasi telur dan larva cacing pada tanah di depan halaman rumah yang berada di komplek kesehatan, sedangkan praktikum ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia jurusan Kesehatan Lingkungan. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat dan bahan praktikum pengambilan sampel tanah adalah 1. Saringan, 2. Kertas label,
3 kantong plastik, 4 alat tulis, 5 sendok makan, 6 soil tester, 7 ring, 8 balok, 9 pisau, 10 sekup. Alat dan bahan praktikum teknik pengambilan sampel tanah dan kompos untuk pengujian persyaratan kimia. Kita harus mempersiapkan alat, skop kecil, hana instrumen, soil tester, dan kertas label. Dan bahannya yaitu 1 potasium reagen, 2 phosphorus reagen, 3 nitrogen reagen, 4 extraction solution. Alat dan bahan praktikum identifikasi telur dan larva cacing pada tanah yaitu garpu tanah, sendok semen, kantong plastik, kertas label, alat tulis, tabung reaksi dan draknya, kaca benda dan kaca penutup, mikroskop, batang pengaduk, sentrifug atau tabung, neraca analitik, tanah, larutan hipoklorit atau bakelin, larutan MgSO G4 28,2%, dan terakhir larutan eosin. Hasil praktikum yang kami dapat tentang pengambilan sampel tanah dari kegiatan yang kami peroleh, ditemukan hasil kelembapan 69% dan suhu 29 derajat Celcius. Ya, di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum dari pengawasan kualitas pada tanah. Dari praktikum teknik pengambilan sampel tanah dan kompos untuk pengujian persyaratan kimia diperoleh beberapa hasil. Yang pertama yaitu pH pada kompos dengan menggunakan soil tester yaitu sebesar 6,8, sedangkan pH menggunakan test kit hana dari instrumen itu sekitar nilainya antara 6 sampai dengan 7. Untuk pH tanah sendiri nilainya menggunakan soil tester adalah 7, sedangkan untuk pH tanah menggunakan test kit dari hana instrumen yaitu nilainya berkisar antara 6 sampai dengan 7. Untuk kandungan nitrogen pada kompos itu tinggi, sedangkan pada tanah itu trace. Trace ini mengatakan bahwasanya sangat rendah, sedangkan untuk kandungan fosfor pada kompos itu tinggi, sedangkan pada tanah trace atau sangat rendah juga. Kemudian untuk kandungan kalium pada kompos yaitu tinggi, sedangkan untuk tanah itu medium, artinya sedang. Sehingga itulah beberapa hasil praktikum dari teknik pengambilan sampel tanah dan kompos untuk pengujian persyaratan kimia agar mengetahuinya pengawasan kualitas pada tanah yang diamati. Hasil praktikum. Praktikum identifikasi telur dan larva cacing pada tanah. Dari praktikum identifikasi telur dan larva cacing yang kami lakukan pada sampel tanah yang kami ambil dan kemudian kami bawa ke laboratorium, ialah saat dilakukan pemeriksaan identifikasi telur dan cacing pada tanah menggunakan mikroskop, dihasilkan negatif atau tidak ditemukannya telur atau larva cacing pada sampel tanah yang kami ambil di tempat di sekitar halaman rumah yang berada di komplek kesehatan di sekitar kampus jurusan kesehatan lingkungan. Kesimpulan, dari hasil praktikum yang kami lakukan ditemukan hasil sebagai berikut. Yang pertama, hasil pengukuran kelembapan pada tanah 69%. Yang kedua, hasil pengukuran suhu pada udara 29 derajat Celcius. Yang ketiga, pada kompos yang diperiksa kandungan NPK adalah tinggi dengan pH kompos menggunakan soil tester 6-8, sedangkan menggunakan hana instrumen adalah 6-7. Yang keempat, pada tanah yang diperiksa kandungan nitrogen adalah trace, kalium adalah medium, fosfor adalah trace. Yang kelima, tingkat pH pada tanah menggunakan soil tester adalah 7 dan menggunakan hana instrumen antara 6 sampai. Yang keenam, tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel tanah saat diamati menggunakan mikroskop. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.